Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Pak. Pagi, Apa Pak kabar Guru. kalian hari ini? Baik. Baik, Pak Guru. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita memohon keberkahan dalam doa. Silahkan untuk Ananda Theo untuk memimpin doa. Terima kasih, Pak Guru. Pak Guru, teman-teman sekalian, marilah kita mengawali doa ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, Pak Guru hari ini akan memeriksa kehadiran dulu untuk menyiapkan pembelajaran kita. Jacqueline, Taufik, Hadir Pak Guru. Alex. Ya, Alex Pak. mana ya? Ada ya? Hadir. Oh ada. Theo? Hadir, Pak Guru. Ya, ada. Baik, alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang persamaan kontinuitas dan konsep debit. Nah, hari ini masih dalam pembahasan fluida statis, masih dalam pembahasan fluida dinamis untuk topik bahasan selanjutnya. Kira-kira tujuannya apa ya? Nah, ini dia. Topik kita pada kesempatan kali ini ialah azas dan hukum Bernoulli. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan azas Bernoulli, suatu fluida yang mengalir. Yang kedua, menerapkan azas Bernoulli, suatu fluida yang mengalir pada permasalahan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis penerapan asas Bernoulli pada konsep sayap pesawat. Baik, Pak Guru ingin memastikan dulu nih, kalian sudah memiliki persiapan untuk pembelajaran pada hari ini. Yakni yang pertama, bahan pembelajaran yang sudah Pak Guru bagikan pertemuan sebelumnya. Dan yang kedua, LKPD yang akan Pak Guru bagikan pada pertemuan kali ini. Baik, LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan. Nah, anak-anak, tentu kita pernah melihat gambar ini. Ini adalah gambar pesawat terbang. Nah, untuk lebih kita penasaran lebih jauh, yuk kita saksikan video berikut ini. Bisa dilihat anak-anak? Tidak bisa Pak Guru. Bisa keluar suaranya? Tidak, Pak Guru. Tidak. Oke, Pak Guru ulangi. Ya, ini pengantar pembelajaran kita. Video yang Pak Guru ramu untuk kalian, anak-anak hebat. Diperhatikan ya. Hai siswa hebat semuanya. Tentunya bisa didengarkan. Kita pernah melihat pesawat terbang dan ada di antara kita yang pernah menaikinya. Teknologi pesawat terbang begitu berkembang pesat dari berbagai sisi. Salah satunya terkait dengan desain sayap pesawat. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa selain butuh mesin dan engine berupa bahan bakar, pesawat juga butuh sayap dapat terbang sehingga memungkinkan untuk bergerak naik atau turun. Mari kita diskusikan pendapat kamu. Baik, bagaimana pendapat kalian? Mengapa pesawat terbang selain membutuhkan mesin dan engine, juga membutuhkan sayap pesawat atau membutuhkan sayap untuk bisa terbang? Ada yang bisa menjawab? Jangan takut, di sini tidak ada jawaban yang salah. Kita bertukar informasi karena jendela dunia terbentang luas. Saya Pak Silakan. Guru. Baik. Siapakah yang tadi mengangkat tangan? Saya Pak Guru, saya Pak Guru. Oke, Theo. Sebentar, Ya, baik. sebentar. Pak Guru lihat dulu absen. Ya, silakan. Baik, Pak Guru. Mungkin seperti burung ya Pak Guru. Tapi saya bingung. Saya pesawatnya tidak dikepakkan begitu Pak Guru. Ah, iya.
seperti burung, tetapi sayap pesawatnya tidak dikepakkan. Ada lagi yang lain? Saya Pak Guru. Jacqueline, Taufik bagaimana? Pak Guru. Iya, Taufik, silakan. Jadi tujuan pesawat itu punya sayap itu untuk membantu gaya angkat Pak Guru. Bagaimana Taufik? Bisa diulangi? Untuk membantu gaya angkatnya Pak Guru. Oh iya, membantu gaya angkat. Baik, berarti Taufik ini sudah melihat ya materi pembelajaran kita yang sudah Pak Guru bagikan. Ada lagi yang lain? Tadi ada sayap, kemudian ada melihat gaya angkat. Tuh. Boleh dilihat sambil dilihat-lihat materi pembelajarannya yang sudah Pak Guru bagikan. Baik, kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Kita bagaimana menyesuaikan jawaban tadi. Betul sekali apa yang disampaikan oleh kedua teman kalian tadi. Saya pesawat didesain untuk bisa membantu memberikan gaya angkat. Nah, cuma kita sekarang punya masalah nih. Dalam pembelajaran kita berbasis masalah ini, masalah yang akan kita pecahkan pada pertemuan kali ini, diantaranya apa sih bunyi hukum Bernoulli? Kemudian yang kedua, bagaimana persamaan matematis hukum Bernoulli? Dan yang ketiga, dari konsep Bernoulli, jika dibantu dengan massa jenis, yakni massa dibagi volume, bagaimana persamaan akhir dari hukum Bernoulli. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu sudah Pak Guru sampaikan di LKPD, dan untuk lebih efektifnya pembelajaran kita hari ini, Pak Guru sudah membagi kelompok berdasarkan hasil penilaian yang sudah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kelompok 1, ketuanya Jacqueline. Kelompok 2, ketuanya Alexander. Kelompok 3, ketuanya Taufik. Kelompok 4, ketuanya adalah Pak Theo. Nah, sekarang silahkan Pak Guru berikan kesempatan kalian memperdalam permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD yang sudah kalian terima dengan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Yuk, semangat, semangat, semangat. Baik, silahkan kalian berdiskusi mempersiapkan aktivitas pada LKPD yang telah Pak Guru bagikan. Oke, Pak Guru berikan waktu 5 sampai 10 menit ke depan, dan nanti Pak Guru akan melihat ke masing-masing kelompok sejauh mana perkembangan atau progres kalian dalam memecahkan permasalahan yang ada. Baik, kita sudah 10 menit nih. Yuk kita diskusi. Karena Pak Guru sudah melihat dan mengamati aktivitas kalian dalam kelompok dan apa yang kalian kerjakan sudah luar biasa nih. Nanti pada saatnya kita akan mendengarkan sajian presentasi kelompok. Mau dibahas dulu LKP aktivitas pertama atau kita lanjut ke aktivitas kedua? Kira-kira kalian mau yang mana? Bahas dulu Pak Guru. Oke, dibahas dulu. Baik, seperti yang Pak Guru sudah sampaikan, kalian perlu di depan kalian ada 2 helai kertas tadi ya untuk LKPD yang pertama. Yuk, Pak Guru minta siapa yang sudah menyelesaikan LKPD aktivitas pertama. Sederhana sekali. Ini kita bisa menguatkan konsep bersama-sama. Baik, siapa yang mau mencoba menjawab yang pertama? Kita ada 2 helai kertas. Jaraknya sekitar 5 cm. Kita pegang bagian atasnya. Lalu kita tiup udara tiup dengan udara di antara kedua kertas tersebut. Siapa yang ingin bisa menjawab yang pertama? Silakan, mungkin Taufik. Kira-kira kemanakah kertas itu akan bergerak jika ditiup di antara keduanya? Keluar atau ke dalam?
Saya belum coba Pak Guru. Belum coba? Ya, Saya Pak Guru. Oh iya, silakan Theo. Ya baik Pak Guru, setelah saya melakukan percobaan tadi, ketika saya tiup di tengah-tengah kertas, kertasnya saling mendekati Pak Guru. Saling mendekat, berarti dia ke dalam ya, bukan keluar Iya, ya. iya Pak Guru. Oke. Selanjutnya, jika kita menggunakan kata tekanan, kemanakah arah kertas tersebut tertekan? Keluar atau ke dalam? Jacqueline? Iya, Pak Guru. Ke bagaimana Pak Guru? Ketika kita menggunakan kata tekanan, kemanakah kertas tadi? Oh, ke dalam Pak Ke Guru. dalam, betul. Wah, luar biasa. Selanjutnya, jika arahnya ke dalam, berarti berarti tekanan bagian dalam kertas itu lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan tekanan bagian luar? Alex? Alex? Iya, Pak. Nah, tadi katanya Jacqueline, kertasnya tertekan ke bagian dalam. Iya. Sehingga kalau ke bagian dalam, maka manakah yang lebih besar tekanannya? Udara di bagian luar atau udara di bagian dalam? Di luar lebih besar, Pak Guru. Di dalam lebih Oke, kecil. luar biasa. Ini kalian anak-anak hebat semua ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wah, ini anak-anak Pak Guru nih yang luar biasa memang nih. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari aktivitas sederhana ini tentang hubungan antara tekanan dan kecepatan? Boleh acungkan tangan? Ayo. Saya Pak Sederhana saja Guru. kalimatnya. Ya, silakan. Oke, dari hasil percobaan tadi Pak Guru, ketika saya meniup udara di tengah kertas ini, kertasnya saling mendekati. Dari kesimpulan saya, daerah yang aliran kecepatan udaranya besar, tekanannya kecil Pak Guru. Wah, luar biasa. Ini kalau penembak ini, Theo ini termasuk penembak jitu. Sasarannya langsung kena. Baik anak-anak, kita lihat ternyata apa yang sudah disampaikan oleh Theo tadi itu disampaikan oleh Bernoulli dalam asas yang kita kenal dengan asas Bernoulli sekitar tahun 1700 sampai 1782, di mana tekanan fluida di tempat yang kecepatannya besar lebih kecil dibandingkan dengan tekanan fluida di tempat yang kecepatannya kecil. Atau bahasa sederhananya, tekanan dan kecepatan berbanding terbalik. Nah, kalian ternyata memiliki pemikiran yang sama dengan ilmuwan fisika. Luar biasa. Baik anak-anak, kita coba ke aktivitas yang kedua. Kalian sesuai dengan tema kita akan membahas masalah persoalan-persoalan HOTS. Dan kalian sekarang akan menjadi detektif Gen Z sebagai ahli fisika untuk memecahkan permasalahan pesawat. Nah, langkah pemecahannya sama dengan langkah pemecahan yang pertemuan kemarin dengan mengedepankan aspek fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan solusi. Pak Guru berikan kesempatan 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompok kalian untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Yuk, bersemangat. Nanti Pak Guru akan masuk ke masing-masing kelompok untuk melihat sejauh mana perkembangan kelompok kalian. Baik, silahkan. Waktu kita sudah habis di 10 menit. Adakah yang bisa atau selesai mengisi LKPD yang sudah Pak Guru bagikan bersama kelompoknya? Sudah Pak Guru. Jacqueline sudah. Kita tunggu dulu. Jacqueline sudah. Bagaimana kelompoknya Taufik? Sudahkah atau ada kesulitan?
Tinggal sedikit Pak Guru. Oh, tinggal sedikit. Baik, semangat Pak Taufik. Semangat Taufik. Selanjutnya, Stan, Alexander. Gimana Alexander? Belum? Sedang kerja Pak Guru. Oh, sedang kerja. Baik. Ya, semangat kelompoknya Alexander ya. Baik, kita coba mengeksplor bagaimana hasil pekerjaan teman-teman kalian dari kelompok-kelompok yang sudah menyelesaikan. Nanti kita akan mengevaluasi titik mana menjadi kendala kita. Boleh Jacqueline untuk share screen, dipresentasikan hasilnya. Siap, Bapak. Baik, kita lihat bagaimana hasil dari kelompok Jacqueline. Sudah kelihatan kah, Pak Guru? Ya, silakan Jacqueline. Pak Guru lihat absen dulu. Jacqueline, ya silakan. Oke, jadi hasil diskusi kelompok kami temukan untuk bagian faktanya luas permukaannya 60 meter persegi. 60 meter persegi. Kemudian kecepatan aliran udaranya dan seterusnya. Oke, selesai. Selesai. Baik, terima kasih Jacqueline. Wah, luar biasa. Baik, anak-anak, ini merupakan salah satu konsep pemecahan masalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau kita kenal dengan high order thinking skills. Jadi penyelesaian fisika tidak hanya dibatasi dengan menuliskan diketahui, ditanyakan dan jawab, tetapi juga kita bisa mengelaborasi melalui pendekatan apa sih fakta-fakta yang ada, kemudian bagaimana konsepnya, kemudian prinsip yang kita gunakan apa, dan prosedur yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana. Sehingga kita nanti bisa menarik kesimpulan layaknya seorang detektif. Atau di sini kita menjadi detektif Gen Z. Baik. Luar biasa pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Guru ingin memberikan beberapa penguatan untuk kita semua. Dari konsep-konsep yang ada, kita membutuhkan tadi konsep kecepatan dan tekanan lewat aktivitas 1. Kemudian hubungan antara tekanan dan gaya angkat. Kemudian yang ketiga, bagaimana pesawat bisa naik, turun, atau bergerak mendatar. Nah, di sini prinsipnya juga ada kita gunakan prinsip asas Bernoulli, kemudian jumlah tekanan, dan gaya angkat. Dan kita mengetahui kondisi pesawat itu ada 3 secara umum. Dia naik, turun, atau mendatar. Ketika dia naik, maka gaya angkatnya lebih besar daripada berat atau bobot pesawat. Ketika dia turun, gaya angkatnya lebih kecil dari bobot pesawat. Ketika mendatar, dia gaya angkatnya sama dengan dikondisikan sama dengan bobot pesawat. Dan persamaan-persamaannya kita juga harus kuatkan sehingga kita menjadikan permasalahan ini menjadi permasalahan yang bisa kita pecahkan bersama. Baik. Selanjutnya nih, kita sudah di penghujung waktu. Kesimpulan pembelajaran. Yuk kita simpulkan bersama untuk optimalisasi penilaian komunikasi kita. Tadi sudah dari kelompok 1, Pak Guru akan sekarang balik dari kelompok 4. Silakan dari kelompok 4, apakah kesimpulan yang bisa diambil? Perwakilan kelompok 4. Alexander, silakan. Belum ada? Kesimpulannya, Ya. kesimpulan belajar hari ini ya Pak Guru. Ya, apa yang bisa Alexander petik dari pertemuan pembelajaran kita hari ini? Nah, kesimpulan saya itu kalau di mana kecepatan fluidanya atau udaranya itu tinggi, besar, maka di situ tekanannya rendah Pak Guru. Contohnya di pesawat. Oke, selanjutnya Kalau kelompok 3. Taufik, apa kesimpulan yang bisa diambil? Atau kelompok 2 dulu, Theo, silakan. itu yang terbalik Pak Guru, yang saatnya itu kecepatannya besar,
tekanannya kecil atau Oke, kecepatannya ya, terima tekanannya kasih. besar. Ini kritis. Luar biasa, Alex. Kritis, bisa mengoreksi kesalahan yang ada. Kelompok 1, Jacqueline ada yang ingin sampaikan? Kesimpulan yang lain? Atau sama? Sama Pak Guru. Oke, Sama Pak sama. Guru. Dari kelompok Baik. kami, Pak Guru. Ada Taufik? Ya, ternyata kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan, Pak Guru. Berbanding terbalik dengan tekanan. Oke. Baik anak-anak, kita simpulkan bersama. Pertama ialah benar yang disampaikan oleh Alex dan Taufik tadi. Besarnya tekanan berbanding terbalik dengan besarnya kecepatan aliran suatu fluida. Kemudian yang kedua, pada hukum Bernoulli, jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume nilainya konstan. Dengan persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Kemudian yang selanjutnya persamaan selisih tekanan berdasarkan hukum Bernoulli, ini kurang Pak Guru lengkapi, adalah P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurangi dengan P1 kuadrat. Nanti Pak Guru akan perbaiki. Baik, kita sudah di penghujung pelajaran. Silahkan LKPD sudah kalian kerjakan, kalian kumpulkan. Jangan lupa difoto, karena kita ada proyek lanjutan, yakni proyek e-poster untuk menilai keterampilan kita, yakni keterampilan produk. Nah, apa-apa yang sudah kalian pecahkan tadi dalam kasus tadi, dibuat dalam sajian poster dengan desain dan kemasan sesuai dengan keinginan kalian. Yuk, semangat berkreasi ya. Nah, anak-anak, kita sudah lengkap pengetahuan penilaiannya. Selanjutnya, di akhir, untuk menguatkan pengetahuan kita, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal untuk menjadi penilaian kognitif untuk aspek penilaian tugas. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk kita semua. Kalian hebat pada kesempatan kali ini dan sudah bisa memecahkan permasalahan-permasalahan dengan konsep-konsep yang sudah kita miliki sebelumnya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Dan Pak Guru mohon kesediaan. Nah, ini yang paling cantik nih. Murid Pak Guru yang paling cantik. Jacqueline, ayo Jacqueline pimpin doa untuk kesempatan pertemuan di hari ini. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, anak-anak, demikian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa kita banyak belajar dan mengambil pelajaran dari fisika. Seperti quotes fisika baper ini, bawa perubahan. Bergerak yuk guys, jangan berdiam diri. Semakin bergerak dan cepat kita menyelesaikan agenda dan mimpi-mimpi kita, semakin kecil tekanan hidup yang kita rasakan. Karena dari fisika kita memahami bahwa kecepatan dan tekanan itu berbanding terbalik. Salam hebat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, kita applause dulu untuk Pak Fauzi. Luar biasa Pak Fauzi. Gen Z. Oke, Pak Fauzi. Jadi Pak Fauzi ini menerapkan model PBL ya? Betul. PBL ya, PBL berarti Problem Based Learning. Kalau project dia PJBL, Project Based Learning.
Nah, di situ ada berapa tahap, Pak? Ada berapa sintaksnya? Ada berapa langkahnya untuk Ada PBL? 5 tahap, Bu. 5 tahap. Berarti yang pertama itu kita orientasi siswa dulu Ya, tadi melalui video yang saya buat. melalui video. Nah, melalui video ini saya lihat Bapak pakai pendekatan 4C Ya. untuk TPACK. Sebenarnya pendekatan ini pendekatan yang Bapak pakai tadi itu juga sejalan dengan pendekatan saintifik yang digunakan di kurikulum K13, yaitu pertama adalah mengamati, yang setelah mengamati siswa diminta untuk menanya sehingga mereka mempunyai keinginan untuk menjawab sendiri pertanyaannya. Nah, di situ tadi itu setelah kegiatan melihat atau mengamati video yang Bapak berikan itu, Bapak memberikan kesempatan untuk siswa dari apa ya, memberikan jawaban sementara, hipotesis, ya. Ya. Kenapa harus pakai sayap gitu? Kenapa harus pakai sayap? Tadi ada beberapa yang Bapak sudah berikan kesempatannya. Jadi itu nilai poin yang harus Bapak Ibu lain perhatikan ya, bahwa siswa itu kita buat penasaran dengan jawaban mereka. Apakah jawaban mereka benar apa tidak? Dan itu dibuktikan nanti dengan proses pembelajaran yang akan dijalankan oleh Bapak Ibu. Saya rasa kalau pendekatan saintifik ini Bapak Ibu sudah menguasai ya. Jadi memang untuk kegiatan mengamati itu bukan hanya lewat video, tapi bisa juga dengan percobaan kecil aja di kelas. Misalnya kayak aksi reaksi, misalnya, oh kalau Bapak lempar bola ini ke dinding, terus bola ini kira-kira dia bagaimana? Sebelum dilempar, biarkan mereka dulu menjawab. Oh ini begini, begini, begini. Oke, kita lihat coba. Nah itu kenapa terjadi? Nah itu kegiatan mengamati bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah berpikir bahwa nanti kalau kegiatan mengamati saya harus buat video, saya harus cari. Enggak. Jadi kita bisa percobaan aja. Gitu. Misalnya kayak pembiasan. Coba ini airnya, sedotannya saya masukkan di air. Nah ini kira-kira nanti sedotannya bentuknya lurus atau bengkok kayak gitu. Lurus, jawabannya lurus. Coba kita lihat kayak gitu kan. Kenapa bisa bengkok? Kenapa bisa lurus kayak gitu kan. Jadi saya apa namanya? Ayo Bapak Ibu kita jangan fokus dulu ke materi apa yang akan kita ajarkan, tapi kita kita berusaha dulu supaya siswa tuh bersemangat untuk ikuti pelajaran kita. Jadi dari awal jangan recoki dia, jangan kasih mereka dulu dengan materi yang kuat. Jadi berikan mereka dulu kayak dorongan atau buat mereka penasaran dulu. Nah, dengan seperti ini, kasih mereka percobaan-percobaan atau kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas dan terlihat nyata. Gitu. Terlihat nyata bisa dari video, bisa dari hal kecil seperti itu. Ya. Kemudian Pak tadi saya melihat juga ada LKPD. LKPD di situ diminta untuk menuliskan fakta, konsep gitu ya. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi itu siswa nanti yang mengisi ya Pak ya. Iya, Bu. Sudah ada panduannya di materi pembelajarannya di kelas. Jadi sebelumnya mereka sudah diberikan ya. Jadi mereka sudah bisa membedakan mana konsep, apa yang dituliskan di LKPD tersebut. Soalnya jangan sampai siswa itu kita berikan LKPD yang sifatnya tidak siap mereka untuk kata-kata seperti itu. Gitu. Jadi untuk guru pun ketika diminta untuk buat RPP kan kita dulu diminta untuk tuliskan fakta, konsep. Seperti itu kan kita masih bingung ya. Kita masih bingung. Jadi Bapak ketika meminta mereka untuk mengisi LKPD seperti itu,
Bapak harus memastikan mereka mengerti itu. Jadi kalau untuk pertemuan pertama, kedua LKPD-nya seperti itu dan jawabannya mereka tidak bisa sesuai dengan keinginannya Bapak, mohon jangan keras, maksudnya jangan dimaklumi dulu gitu. Ya, Pak ya, soalnya kalau untuk sudah pembahasan seperti itu saya takutnya siswa belum bisa mengikuti seperti itu. Tapi kalau Bapak yakin bahwa siswa bisa menjawab itu dengan baik, silahkan. Terus tadi ada pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya tadi 3 orang teman kita juga tadi sudah 4 dengan Pak ini sudah 3 ya Pak Theo kelompok. Jadi jangan lupa diperhatikan bahwa pembagian kelompok itu jangan asal saja. Jadi biasanya paling gampang itu 4 orang, 4 orang. Jadi siswa yang depan tinggal balik ke belakang. Jadi mohon diperhatikan prinsip-prinsip untuk membagi kelompok. Pertama adalah heterogen dalam gender, heterogen dalam kemampuan siswa. Jadi itu perlu diperhatikan baik-baik oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai tes diagnostik pertama itu jadi untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi mungkin sepertemuan 1-2 Bapak Ibu bisa melihat si A urutannya yang bisa dan itu harus berada di dalam kelompok yang berbeda. Jadi jangan tak kumpul di sini semuanya yang cerdas-cerdas, di sini yang agak-agak malas gitu ya. Jadi itu jangan di sini kelompok cewek lawan kelompok cowok, jangan seperti itu. Jadi itu mohon diperhatikan Bapak Ibu untuk kelompoknya. Untuk kesimpulannya saya applause untuk Pak Pak Fauzi. Jadi nanti kesimpulannya itu bisa dituliskan di depan dan bisa dilihat oleh semua teman-teman yang lain. Dan saya melihat 3 orang bapak-bapak yang tadi sudah bagus untuk memberikan kesimpulan di akhir, karena itu menjadi poin penting dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk memberikan reward atau ucapan terima kasih atau apapun itu untuk terakhir, kata-kata penyemangat untuk mereka sehingga mereka itu lebih berpikir bahwa mereka itu tidak sia-sia untuk mengikuti pelajaran Bapak dan semangat lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Pak Fosi, saya rasa itu saja penguatan dari saya. Semoga Bapak Ibu yang lain juga menangkap maksud dari apa yang sudah saya sampaikan untuk hari ini. Applause buat kalian semua. Baik, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke cukup untuk Pak Fauzi ya. Nah, jadi tinggal Ibu Jacqueline dengan Pak Alex ya. Iya Ibu. Sebenarnya saya masih semangat untuk melanjutkan. Bapak Ibu juga lagi semangat-semangatnya ini. Cuma saya ada tugas luar untuk jam 10 ini. Jadi nanti kita melanjutkan jam berapa ya Bapak Ibu? Untuk di jadwal kalau di sini jam istirahat itu sampai jam 10 sebenarnya ya. Teaching jam 11. Unggah hasil teachingnya itu sama ya, sampai jam 12 malam juga ya? Sepertinya sama, Ibu. Sampai jam 12 malam. Ya? Biasanya sampai jam 12 malam. Oh gitu. Oke Pak. Kalau gitu kita mulai, kan tinggal 2 orang. Kita mulai jam berapa? Setengah 12, jam 12. Kalau setengah 1 takutnya nanti kita ini, nggak apa-apa nanti Pak Fauzi, Pak Taufik mau sholat dulu nggak masalah. Kita mulai jam berapa? Ya, tergantung Ibu Jacqueline dengan pasangan. Boleh jam 12 atau Jam pasangan? 12 ya. Iya, jam 12. Jadi Bapak Ibu nanti makan siangnya agak dimajukan dulu ya sebelum jam 12. Oh, Mas,
hari ini hari Jumat ya. Minta maaf Pak Fauzi sama Pak Taufik. Hari Jumat ya. Iya, Oh Jadi iya jam Ibu, hari Jumat. Pak Taufik sama Pak Fauzi itu setengah 12 ya Pak. Jam 11 udah mau sholat Jumat. setengah 12 kurang 15 lah Bu, bisa. Selesainya jam 1. Jam 1. Jam 1. Jam Eh. 1. Jam 1. Kalau jam setengah 12 mulai satu orang boleh gitu bisa. Hanya kalau Ibu Jacqueline dan Pasan mau teaching tanpa kami juga mungkin tidak apa-apa juga, tergantung Ibu dosen saja. Iya, oke. Jam 11.10, setengah 11. Kalau jam 11 nanti saya usahakan agak cepat. Jam 11. Tapi enggak ini ya Pak, kalau kita selesaikan sampai jam 11 sampai tadi sekitar 30 menitan ya? Iya. Sekitar Jam 30 12. menitan. Jadi jam 11. Oke. Jam 11 ya? Siap. Jam Ya, 11 Bu. ya. Jam 11 nanti insya Allah setelah itu Bapak Fauzi dan Bapak Taufik mengikuti saja. Kalau misalnya memang sudah waktunya pengen sholat, nggak apa-apa, Ya, Bu. pergi aja. Siap, Bu. Nah, jadi mungkin yang terlewati satu orang nggak masalah. Paling cepat kami jam 1. Maksudnya untuk Sholat berangkatnya perginya. jam 11.45 lah paling. Oh iya, baik, ya, Berangkatnya. baik. Jam 11 ya, insya Allah ya. Kita langsung masuk ke ruang B1 juga. Oke, terima kasih untuk hari ini. Halo, temannya Ibu Jacqueline. Iya, Wakasek kurikulum ini. Oh, Ibu Wakasek. Baik. Terima kasih untuk semuanya untuk hari ini. Saya masih menunggu masih ada bahan ajar beberapa yang belum terkirim, termasuk tadi dari Pak Theo ya, belum ya Pak ya. Jadi nanti tolong dikirimkan kepada saya, tolong disiapkan juga yang lain. Hari ini kita doa dulu ya, biar kita bisa lancar. Semoga bisa ketemu lagi nanti jam 11. Silahkan. Silakan yang berdoa siapa? Mari Pak Tio. Oh ya. Oke. Baik, Ibu dosen, teman-teman sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan kita untuk pagi ini, marilah kita tutup dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang boleh kami lakukan dapat bermanfaat baik bagi kami sendiri maupun bagi orang lain. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Theo? Iya, Bu. Ya, kalau ini rekamannya kalau sudah selesai di convert. Pak tadi kemarin langsung convert ya? Iya, langsung dengan sendirinya, Ibu. Iya, dia ya maksudnya langsung terconvert ya. Ya. Kalau misalnya Pak punya waktu, Pak bisa langsung kirim ke Google Drive. Mohon. Kayaknya yang kemarin sudah, Ibu, di ya, Google Drive. saya sudah lihat ya. Ya. Jadi mohon nanti dituliskan namanya ya. Oh iya, Ibu. Ya. Nanti untuk Pak Taufik yang dari saya nanti saya kirim ya Pak Taufik ya. Mungkin nanti agak siang saya kirim. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beristirahat. Sampai jumpa, siang. Ibu. Terima kasih Pak Tio. Ya, Pak Tio tolong ya di off-kan.